Beberapa yang perlu saya sampaikan ya. Di antaranya mengenai materi. Materi pada semester 1 ini itu meliputi 6 bab. Banyak sekali ya. Jadi kalian bisa dilihat di papan tulis yang saya barusan catat ini. Jadi agak lama tadi saya nyatet ini ya. Di sini kamu bisa lihat apa namanya bagian-bagian. Bisa lihat. Ya bisa ya. Mm-mm. Ada pancaran ya. Ya ada pancaran. Itu dari lampu. Sebentar saya matiin lampunya ya. Udah hilang. Oke, walaupun agak gelap sedikit nggak apa-apa ya. Jadi saya jelaskan untuk fisika, kalian gunakan buku yang sudah dikasih sekolah ini. Apa sudah dapat semua bukunya? Jason, Norman, nggak dapat bukunya? Belum, Mbak, saya. Oh, Norman belum. Jadi tadi barusan saya foto juga, takutnya emang ada yang belum dapat ya. Di dalam buku ini ada 11 materi ya. Jadi 11 bab. Di antaranya dari bab 1 sampai bab 6 ini untuk dipelajari di semester 1 ya. Jadi ini pertama hakikat ilmu fisika. Ya, kalau tidak lihat nanti saya kasih ini aja fotonya ya. Tapi sepertinya kurang jelas ya. Tulisannya jelas nggak, Norman? Belum. Bisa kebaca sih tapi agak susah. Sebentar saya nyalain lagi. Soalnya paling sedikit ini ya. Tadi ada blur. Agak buram. Sekarang ini terang ya. Cuma tinggal saya geser ininya aja deh nanti. Oke ya. Oke, jadi saya jelaskan. Yang pertama adalah hakikat ilmu fisika. Nanti ini hanya teori doang. Jadi tidak ada hitungan. Kalau matematika kan full hitung. Kalau fisika sebagian ada teori, sebagian ada hitungan. Itu ya, paham ya? Yang pertama ini hakikat ilmu fisika. Jadi di sini nanti kamu dijabarkan apa saja yang ilmu fisika itu dipakai ya, bagaimana dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada besaran dan pengukuran. Nah, mulai mengenal alat ukur nanti. Nanti di sini kita belajar mengenal alat ukur, bagaimana cara pemakaiannya ya. Kemudian cara menghitungnya juga ada nanti. Nah, kemudian untuk materi yang ketiga adalah vektor. Vektor itu cukup rumit ya, jadi persiapan untuk pelajaran vektor. Karena di vektor itu susahnya di fisika itu vektor ya. Tapi enggak. Saya takut-takutin ya. Dalam arti biar kamu siap untuk hitungan dimulai dari vektor. Kemudian gerak lurus. Gerak lurus sudah pernah dapat juga. Kalau gerak lurus itu macam kalau di SMP kan pernah gerak lurus kayak misalnya sebuah mobil bergerak ya dengan kecepatan tertentu menempuh jarak tertentu, itu namanya gerak lurus gitu ya. Kemudian yang kelima adalah gerak parabola. Kenapa dinamakan gerak parabola? Karena geraknya melengkung ya, seperti misalnya kamu menendang bola.
Ada yang suka bola? Dua orang ini main bola, ada yang suka? Atau misalnya basket? Jason suka basket nggak, Jason? Hmm. Belum. Kalau bola sepak atau sepak bola? Suka sepak bola, Jason? Enggak. Enggak begitu ya. Kalaupun tidak suka, nanti bisa kalian praktekkan. Misalnya punya bola nih. Kamu bisa menendang dengan sudut. Nah, ini di fisika ada nih. Dengan sudut 30. Kira-kira sampai sana, misalnya kamu nendang sebuah tembok dengan sudut 30. Nah, itu ada. Atau misalnya suka basket ya. Basket itu kan biasanya masukin bolanya ke ring. Harus punya prediksi yang tepat dengan sudut yang tepat gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan gerak namanya gerak parabola gitu ya. Jadi ini konsep baru di SMA itu ada namanya gerak parabola. Paham ya? Kemudian yang keenam nanti yang terakhir adalah gerak melingkar. Nah, jadi gerak melingkar dengan gerak lurus beda ya. Kalau melurus ya berarti geraknya maju ya. Kalau melingkar misalnya apa? Gerak jarum jam. Nah, ya. Ini namanya gerak melingkar. Kalau yang lurus, misalnya anak panah, ya, tapi lurus ya, atau tembakan. Kalau gerak parabola, gerak yang membentuk huruf atau membentuk lekuk ini. Ya, itu namanya parabola. Biasanya nanti dipakai buat para yang suka main game, itu kan ada ya, kira-kira mau menembakkan sekian ya dengan sudut sekian. Nah, itu harus pakai perkiraan atau gerak parabola. Gitu ya. Ada pertanyaan ini mengenai materinya? Norman, Jason? Ini kan berhubung jam terakhir, kita rileks aja ya, nggak usah terlalu sepanjang kayak matematika tadi. Jadi untuk fisika sebenarnya pelajaran yang enak ya. Jadi ada teori, ada hitungan. Kalian paling suka teori atau yang hitungan? Karena di fisika ada dua nih. Jason nih kayaknya mau ngomong nih. Jason suka yang mana nih, Jason? Suka hitungan apa yang suka teori? Teori. Oh, yang ke arah ini ya, kayak pengertian itu ya. Kalau hitungan kurang ya, kurang berminat ya. Pengertian saja boleh. Kalau yang hitungan bagaimana? Suka nggak? Enggak. Ya, kayak matematika. Tapi mau nggak mau karena masuknya ke IPA harus siap ya, Jason ya. Hitungan nggak apa-apa. Nanti kita belajar hitungan tapi relax ya. Ya, oke Norman. Ada yang ditanyakan? Sebelum masuk ke materi Enggak, Pak. pertama, enggak ya. Kalau Norman sendiri suka apa? Matematika, apa hitungan apa yang teori? Lebih suka hitungan, Pak. Nah, berarti dua orang ini berarti memadukan, ada yang suka teori, ada yang suka hitungan. Tapi di fisika dua-duanya harus teorinya iya, hitungannya ya. Karena fisika itu sebenarnya awalnya dari ilmu IPA ya. Kalau di SMP IPA. Jadi IPA itu ada bagi tiga macam ya. Pertama fisika, kedua biologi, yang ketiga kimia. Udah dapat pelajaran kimia? Udah, Pak. Nah, dengan Ibu Kartika ya. Iya. Ya, jadi kalau yang kimia sama biologi itu ada hubungannya dengan teori ya. Tapi kalau kimia ada hubungan dengan hitungan ya. Selain teori, kimia itu ada hitungannya. Maka harus benar-benar. Oke. Oke, sekarang coba dilihat di yang barusan saya kirim di apa namanya di ini ya di
grup kelas yang apa teorinya, karena si Norman juga belum dapat ya bukunya ya. Jadi ini garis Di besarnya mana, tadi. Pak? Dikirim di mana? Di grup udah saya kirim. Grup WA. Iya. Ini ada sedikit teori ya, teori-teori yang ada hubungannya dengan fisika. Ya, kan bukunya belum dapat nih. Nah, itu ada sikap-sikap ilmiah atau sikap ilmuwan. Jadi nanti Pak, dikirimnya di grup WA apa, Pak? di grup WA kelas. Saya nggak dapat. Sebentar. Ada di kelas kok. Oh iya, ada, Pak. Ada, Pak. Belum diklik kan ya. Jadi itu poin-poin penting di materi untuk yang pertama namanya hakikat ilmu fisika. Jadi fisika itu sendiri adalah cabang dari ilmu IPA atau ilmu sains ya. Sains itu tentang kehidupan ya. Jadi di bumi ini ada beberapa ilmu-ilmu ya, baik ilmu benda mati atau hidup ataupun di antara yang hidup dan mati. Kenapa dikatakan hidup dan mati adalah misalnya kayak kimia. Ya, kalaupun kimia itu kan sebenarnya benda mati ya. Misalnya apa bahan untuk membuat obat. Itu kan dari kimia dari benda mati. Tapi bisa dimanfaatin oleh makhluk hidup atau membuat hidup. Contohnya apa? Misalnya O2. Ada yang tahu O2? O2 itu oksigen ya. Jadi oksigen itu dimanfaatkan oleh makhluk hidup supaya bisa hidup, gitu ya. Nah, sekarang lagi banyak orang pada kena COVID, banyak yang memerlukan O2. O2 itu oksigen karena pernapasan untuk pernapasan. Nah itu didapat dari mana? Dari kimia. Kimia juga ada hubungannya dengan fisika karena bahan O2 didapatkan dari oksigen ya. Di ilmu oksigen di fisika juga ada. Nah, gitu. Oke, itu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Coba ada beberapa sikap ilmuwan. Nah, di sini ilmuwan. Jadi sebenarnya kalian belajar IPA, belajar mat. Kalaupun nanti ke depan ada punya cita-cita apa, ada juga orang yang nantinya jadi ilmuwan. Siapa sih ilmuwan itu? Ada yang tahu nggak? Ilmuwan itu siapa? Apakah ilmuwan hanya menemukan obat? Apakah hanya menemukan sebuah alat perang? Enggak kan? Ya kan Norman? Enggak, Pak. Menurut kamu sendiri ilmuwan itu kayak apa sih? Orang yang memiliki rasa penasaran tinggi itu ilmuwan. Jadi kamu pun bisa dinamakan ilmuwan. Dan dia dapat menciptakan setelah penasaran, kamu bisa menciptakan misalnya gini. Saya pengen bikin apa ya misalnya alat supaya saya lebih mudah untuk belajar kayak gini misalnya alat apa ya kira-kira seperangkat macam buat kayak belajar kayak gini misalnya biar simple satu alat buat semua. Nah, diciptakannya kayak tripod ya. Misalnya tripod belum ada nih atau penyangga HP. Nah, itu kan kamu bikin pakai kayu ya karena alat seadanya. Nah, itu kamu itu udah dinamakan ilmuwan karena menemukan ya. Penasarannya tinggi. Gimana Gi supaya ini lebih gampang? Dulu orang kan belum mengenal namanya listrik. Ya, orang namanya manusia itu dibekali ilmu ya, dibekali otak yang cerdas. Ya. Jadi nggak ada orang diciptakan itu nggak cerdas. Ya. Contoh aja misalnya anak kecil nih baru lahir.
Baru lahir, dia belajar mengenal lingkungan, belajar mengenal warna, belajar jalan, ya. Kemudian dia belajar pegang sesuatu. Artinya apa? Dia penasarannya tinggi kan, anak kecil itu. Sama dengan kalian, mungkin kalian main game, kamu kok kalah terus? Punya penasaran tinggi nggak? Pasti, maka kamu cari jawabannya mungkin di YouTube. Oh, ngalahin ini bagaimana caranya? Oh, cari referensi teman-teman nih yang sudah pernah. Ya nggak? Kalau main game kayak gitu nggak? Ya gitu ya, Jason ya. Kalau yang suka main game. Iya. Jadi manusia itu dibekali dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Makanya manusia itu banyak menciptakan sesuatu. Manusia itu sebenarnya semuanya ilmuwan. Jadi yang memiliki kelebihan. Nah, maka anak-anak atau murid-murid sekolah itu ya diwajibkan salah satunya memiliki sikap-sikap ilmuwan. Ya, orang Jepang anak-anak kecil itu udah bisa bikin robot, bener nggak? Nggak usah jauh-jauh, jangan ke Jepang, ke Cina. Cina itu anak-anak SDTK itu udah dibikinin mainannya bukan HP, tapi dia disuruh buat bikin robot, ya. Jason suka robot kan? Suka nggak? Nah, suka robot? Gundam ya? Suka robot Gundam ya? Ya. Ya, kamu bikin dong, bikin sendiri nih yang bisa bergerak. Nah, itu. Jadi kamu harus punya rasa penasaran yang tinggi begitu ya. Kedepannya mau jadi ilmuwan robotik nih kayaknya nih. Iya. Oke. Mungkin. Ya mungkin ya. Yang penting belajarnya semangat. Nah, ini sikap-sikap pertama adalah yang pertama pengamatannya tajam. Jadi pengamatan tajam itu maksudnya apa nih? Di sini ada keterangan setelah ilmu merumuskan masalah, ia harus membuat pengamatan yang hati-hati dan melakukan pengukuran yang akurat. Ya, jadi nggak boleh sembarangan jadi ilmuwan. Kalau ilmuwan di sini adalah orang yang nantinya bekerja di sebuah lab, ya, laboratorium. Ya, jadi dia harus benar-benar ngamatin, penuh dengan hati-hati, mengukurnya juga dengan akurat, ya. Jadi nggak sembarangan asal. Misalnya orang nih yang bikin vaksin, nah, awalnya kan mereka harus cari virusnya nih, virusnya ditangkap ya. Setelah ketemu nanti diamatin, virus ini dikalahkan oleh apa? Oh ternyata oleh sabun karena dia sifatnya asam, misalnya kayak gitu ya. Nah itu untuk nantinya dibuatinnya obat. Kalau vaksin itu sebenarnya bukan obat ya, nanti vaksin itu adalah antibodi ada hubungannya. Jadi manusia dimasukin virus tuh sebenarnya ya. Jadi yang misalnya pada vaksin itu bukan berarti kasih obat, tapi kasih virus sebenarnya. Virusnya masuk, dan nanti virus di dalam tubuh kita akan berlawanan dengan antibodi. Antibodi kita akan terbentuk, virusnya yang kalah. Jadi nanti kalau ada virus masuk lagi, antibodi kita udah punya, kalau di main game kan ada punya senjatanya ya, punya senjata perangnya kalau ada tembak lagi gitu. Itu ya gambarannya paham ya Norman ya? Iya, Pak. Oke, tentang virus Itu atau kalau boleh Teh. dikasih vaksin terus antibodi kita kalah gimana? Ya, kalau yang kalah kan itu ada dosis ya. Jadi kalau vaksin itu kan ada 2 kali dosis. Dosis pertama nggak besar, dosis kedua yang agak besar. Jadi sudah diprediksi, sudah dikira-kira ilmuwannya. Ya, kalaupun ada yang ngedrop, yang namanya penelitian ya namanya penelitian bisa aja orangnya ya sakit. Kamu pernah lihat nggak anak kecil yang divaksin polio? Pasti dia panas badannya. Ya bukan vaksin virus ini ya, COVID ya. Jadi kamu waktu kecil-kecil juga dulu baru lahir divaksin, ada polio, ada TBC ya, BCG itu banyak. Jadi vaksin itu perlu kamu tahu nggak sekarang doang, tapi waktu Anda lahir ya itu nanti umur berapa divaksin ya. Ada vaksin polio. Vaksin polio itu menyebabkan kelumpuhan kalau tidak punya vaksin itu ya. Vaksin yang lain juga ada yang tahu, nanti bisa tanyakan dokter ya.
Nah, itu vaksin itu kalau orang pertama kali divaksin anak kecil pasti dia sakit. Ya, kalau sakitnya panas bisa kasih turun panas. Jadi misalnya kamu nanti vaksin nih. Norman udah vaksin belum? Ayo udah vaksin? Belum. Belum. Belum, Pak. Jadi gini, untuk Itu vaksin. Masih Boleh, Pak. belum vaksin. Iya, boleh. Silakan. Silakan Norman. enggak, itu bulan lalu baru kena corona saya. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi corona kan tidak memandang siapa aja. Jadi nanti kalau yang vaksin yang sudah pernah biasa 3 bulan ya, 3 bulan baru boleh. Ya, kalau saya kemarin kan nggak kena tapi sudah vaksin 2 kali. Nanti seumur hidup cuma 2 kali aja. Ya. Jadi nggak nanti vaksin lagi vaksin nggak. Kecuali nanti ada penyakit baru lagi tuh bisa vaksin. Syukur-syukur nggak ada lagi ya yang parah ya. Jadi kalau vaksin nunggu 3 bulan baru vaksin. Ya. Karena gini, sebenarnya orang yang udah kena juga dia punya antibodi nggak masalah. Jadi nggak usah takut. Saya nanti takut kena lagi nggak apa-apa. Karena kamu sudah dapat. Ya, vaksin itu sendiri sebenarnya orang yang nggak kena dimasukin virus. Ya, jadi salah persepsi ketika kita menyatakan bahwa vaksin itu masukin obat. Bukan, itu virus yang masuk. Paham ya? Jadi virus yang sudah dilemahkan. Jadi nggak kayak virus yang sebenarnya. Virus sama virus COVID tapi udah dilemahkan. Udah istilahnya dikasih obat supaya dia nggak ganas, tapi biar terkonteks sama antibodi kita akan membuat antivirus itu, gitu ya. Ini misalnya kalau yang udah pernah dapat, berarti dia udah punya antivirus, benar. Nggak usah vaksin juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi untuk melengkapi menyempurnakan ya, diharuskan vaksin. Karena vaksin itu nantinya bisa buat sertifikasi kamu mau keluar negeri ya. Luar negeri harus ada surat vaksin sekarang, wajib. Ya, jangan menolak. Karena secara ilmu kesehatan dipertanggungjawabkan. Tidak ada orang setelah vaksin mati. Kalaupun ada, itu penyakit komplikasi. Jadi dia punya riwayat penyakit yang berat. Ya, misalnya penyakit ginjal. Makanya sebelum vaksin biasanya ditanyakan. Ya, tanyakan udah punya penyakit berat nggak. Kalau misalnya jantung itu nggak boleh. Kalau misalnya jantung harus vaksinnya tertentu. Ya, kalau jantung dia punya bahaya ketika divaksin. Makanya Pak ada yang habis vaksin mati, kemungkinan masalahnya itu bukan karena vaksinnya tapi karena dia punya riwayat sakit yang berat. Gitu ya Norman ya, Jason. Itu sedikit sekilas tentang vaksin. Selebihnya kamu boleh tanya-tanya ke Ibu Kartika ya. Ibu Kartika dia jago. Ya, Ibu Kartika guru kimia kalian silakan tanya, nggak apa-apa ya. Karena ini ilmu pengetahuan. Ya, nggak usah malu. Kalau tentang matematika, tentang fisika, tentang listrik, tentang medan magnet, ya, tentang apa lagi? Dengan saya nggak apa-apa ya. Kalau ada kerusakan misalnya kabelnya, wah itu tenang dengan saya ya. Nanti ada hubungannya yang benar-benar mati. Kalau yang kayak virus hanya sedikit. Takutnya kalau menyampaikan sedikit salah kan bahaya ya. Oke, lanjut. Ini tentang pengamatan kemudian objek ya, objek. Jadi objektif. Oke. Jadi objektif ini apa? Objektif itu sesuai dengan yang ada di lapangan ya. Objektif. Jadi misalnya kamu meneliti sesuatu, ya sesuatu yang ada hubungannya dengan ini benda. Jangan kamu dengerin orang, tapi kamu harus lihat bendanya. Benar nggak bendanya atau objeknya? Gitu. Jangan cuma katanya gini, katanya enggak. Kalau ilmuwan nggak pakai katanya. Kalau ilmuwan ini bendanya, gitu ya. Oke, paham ya. Kemudian yang ketiga komunikasi atau kemampuan berbagi. Nah, jadi kalau kamu sudah jadi ilmuwan, jangan disembunyikan. Saya punya teori bagus, ya. Kamu pernah dengar Nobel nggak? Kalau di luar negeri itu ada namanya Nobel. Bukan novel ya, novel itu bahasa Indonesia Nobel.
Nah, ada yang tahu? Norman mungkin tahu Nobel? Pernah dengar lah. Ya, jadi gini, Nobel itu adalah kayak penghargaan yang dikasih oleh dunia ya, tentang ilmu pengetahuan bisa, tentang ini bisa ya umum. Jadi misalnya orang menemukan listrik, siapa pertama penemu listrik? Ya, James Watt bukan ya. Jadi yang pertama yang kembar itu ya, yang saudara cari bersaudara kalau nggak salah. Kemudian siapa yang menemukan kereta? Nah, itu mereka itu yang pertama kali itu dia dapat Nobel, dapat penghargaan. Yang paling bagus lagi namanya hak cipta, ya. Dan misalnya kamu punya eh, robot nih dengan teknologi terbaru, kamu harus patenkan, jangan sampai ilmu pengetahuan kamu itu dicuri oleh orang lain. Teknik kamu jangan sampai dicap orang lain. Makanya nanti setelah ketemu yang kamu teliti itu harus dipatenkan, baru kamu sebarkan ya. Boleh, jadi mau berbagi, jangan buat sendiri. Misalkan kayak orang pertama kali yang bisa menemukan layar datar siapa? Televisi siapa? Mereka kan nggak buat sendiri kan? Tapi mereka berbagi, akhirnya semua umat manusia merasakan indahnya nonton TV, ya kan? Jadi nggak usah jalan-jalan, kita sudah tahu kalau di Paris ada gini, kalau di luar negeri lagi ada acara ini, gitu ya. Itu. Jadi setelah ini kemauan berbagi, dan yang keempat adalah berpikir terbuka, fleksibel. Artinya sebagai ilmuwan harus memahami, harus mengerti dengan ilmuwan yang lain. Jadi gini, nanti kalau misalnya kamu udah gede nanti, ya, nanti kamu bisa sekolah nih, kuliah. Biasanya di kuliah itu nanti ada namanya penelitian, ya. Penelitian itu nanti ada dosen, ada teman-teman kamu yang ikut membantu. Nah itu ya harus saling terbuka. Jangan jangan ini buat sendiri. Dosen juga harus ngasih ini juga. Dosen itu setara dengan guru kalau di sekolah gitu ya. Nanti teman-teman rekan-rekannya adalah tim ya gitu. Jadi harus terbuka ya. Kemudian rasa ingin tahu dan penasaran. Nah, ini. Jadi ini sifat dasar manusia yang memiliki rasa ingin tahu. Dulu waktu saya masih SD SMP, orang masih pakai HP yang pakai kabel atau telepon ya. Dulu orang pengen lihat orangnya siapa sih yang nelpon, ya kan? Itu kan penasaran. Ternyata sekarang bisa kan? Kamu bisa lihat teman kamu di mana aja, padahal nggak pernah ketemu ya. Ya nggak? Normal nih nggak pernah ketemu sama Jason. Tiba-tiba di tempat ini kamu bisa, oh ini yang namanya Norman, ya, ini namanya Jason gitu ya. Itu awalnya emang dari orang ingin tahu. Jadi awalnya hanya sebuah genggaman telepon biasa yang kring gitu kan. Begitu ketemu teknologi sekarang kita bisa lihat di Zoom ya. Kita nggak harus telepon pakai pakai yang ada gininya enggak, tapi kita bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP. Lebih canggih ya. Nah, itulah. Jadi manusia itu punya IQ, punya pemikiran yang super tinggi. Oke, ini ada waktu sisa 5 menit ya. Nanti kalian baca-baca aja ya selengkapnya. Di sini ada beberapa kecapan ilmiah. Kemudian ada yang lain. Ini hari ini kita hanya jelas-jelasin aja. Besok kita lanjut. Nah, ini metode ilmiah ya. Besok kita jelasin lagi yang ini. Ya, jadi nggak ada tugas dulu ya. Tugasnya yang matematika dulu. Oke, Norma, Jason. Pokoknya ini dibaca-baca dulu ya bukunya ya, Jason, di rumah ya. Besok kita jelasin lagi hari Jumat jam 1. Yoi. Jadi untuk materi ini saya cukupkan. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya hanya membaca-baca saja. Sekian dan terima kasih.
Bandung Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku